Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Samani, Muhammad Said, Muhammad Firdaus, Muhammad Taufik, Muhammad Maulidin Nur, dan Muhammad Nuril Absori. Dengan dosen pengampu Bu Firda Nosita STMSC. Materi pertama, merger dan akuisisi. Merger adalah konsolidasi hukum dari dua etnis menjadi satu. Proses penggabungan ini biasanya mengakibatkan pengalihan aktiva dan pasiva dari perusahaan yang menggabungkan diri. Perusahaan yang melakukan merger dengan perusahaan lainnya harus memiliki paling tidak 50% saham, dan sisanya bisa dimiliki oleh investor dari luar perusahaan. Merger dan akuisisi. Merger atau amalgamasi dapat terjadi dalam dua bentuk. Pertama, merger melalui penyerapan. Dua, merger melalui konsolidasi. Merger juga dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis dari perspektif ekonomi tergantung pada kombinasi bisnis, baik dalam industri yang sama atau tidak. Menjadi horizontal, dua perusahaan berada dalam industri yang sama. Vertikal, pada tahap produksi atau rantai nilai yang berbeda. Konglomerat, industri yang tidak terkait. Dari perspektif hukum, ada berbagai jenis merger seperti merger bentuk pendek, merger hukum. Kelebihan merger. 1. Pengambil alihan melalui merger lebih sederhana dan lebih murah dibanding pengambil alihan yang lain. 2. Skala ekonomi perusahaan besar lebih efisien. 3. Lebih banyak keuntungan memungkinkan lebih banyak penelitian dan pengembangan. 4. Perusahaan yang berjuang mendapatkan hasil dari manajemen baru. Kekurangan merger. 1. Dibandingkan akuisisi, merger memiliki beberapa kekurangan, yaitu harus ada persetujuan dari para pemegang saham masing-masing perusahaan, sedangkan untuk mendapatkan persetujuan tersebut diperlukan waktu yang lama. 2. Pangsa pasar yang meningkat dapat menyebabkan kekuatan monopoli dan harga yang lebih tinggi bagi konsumen. 3. Perusahaan yang lebih besar mungkin mengalami diseconomies of scale, lebih sulit untuk berkomunikasi dan berkoordinasi. 4. Lebih sedikit pilihan. Merger dapat menyebabkan lebih sedikit pilihan bagi konsumen. Ini penting untuk industri seperti retail atau pakaian, makanan, di mana pilihan sama pentingnya dengan harga. Contoh perusahaan merger: PT Kalbe Pharma Tbk, PT Dankos Laboratories Tbk, dan PT Enceval. Ketiganya merupakan perusahaan farmasi. Yang dipertahankan adalah PT Kalbe Pharma. PT XL Axiata Tbk dengan PT Axis Telkom Indonesia, Axis, Bank Niaga, dan Bank Lipo tahun 2008 menjadi PT Bank Niaga. Definisi akuisisi. Akuisisi adalah perusahaan yang diambil alih dengan cara dibeli oleh perusahaan lain atau oleh kelompok investor. Kelebihan akuisisi. Akuisisi saham tidak memerlukan rapat pemegang saham, sehingga jika pemegang saham tidak menyukai tawaran, mereka dapat menahan sahamnya dan tidak menjualnya. Dalam akuisisi saham, perusahaan yang membeli dapat berurusan dengan pemegang saham yang dibeli dengan melakukan tender offer, sehingga tidak diperlukan persetujuan manajemen perusahaan. Kekurangan akuisisi. Jika cukup banyak pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui pengambilan tersebut, maka akuisisi batal. Pada umumnya anggaran dasar perusahaan menentukan paling sedikit 2/3, sekitar 67% suara, setuju pada akuisisi agar akuisisi dapat terjadi. Merger dan akuisisi dapat terjadi dengan cara dengan membeli aset, dengan membeli saham biasa, dengan menukar saham dengan aset, dengan menukar saham dengan saham. Alasan mengapa merger dan akuisisi dilakukan: sinergi keuangan untuk menurunkan biaya modal, meningkatkan kinerja perusahaan dan mempercepat pertumbuhan, skala ekonomi, diversifikasi untuk produk atau pasar yang tumbuh lebih tinggi, meningkatkan pangsa pasar dan positioning yang memberikan akses pasar yang lebih luas, penataan kembali strategis dan perubahan teknologi, pertimbangan pajak di bawah target yang dihargai. Tahapan dan fase yang terlibat dalam merger dan akuisisi.
Berikut tahapan dan fasenya. Fase pertama, tinjauan pra-akuisisi ini akan mencakup penilaian mandiri perusahaan yang mengakuisisi sehubungan dengan kebutuhan merger dan akuisisi, dan menyusun rencana pertumbuhan melalui target. Fase kedua, cari dan menyaring target ini akan termasuk mencari kandidat pengambil alihan yang mungkin tepat. Proses ini terutama untuk memindai kesesuaian strategis yang baik untuk perusahaan yang mengakuisisi. Materi 2. Lavirec Buyot LBO. Apa itu Lavirec Buyot? Lavirec Buyot LBO adalah suatu keadaan di mana seluruh saham perusahaan dibeli oleh pihak manajemen perusahaan oleh investor lain dengan memanfaatkan dana pinjaman. Sebuah LBO mengubah perusahaan menjadi pribadi, private, tidak publik. Aktivitas LBO menjadi bisnis yang menarik karena perusahaan yang telah dibeli tersebut biasanya setelah disehatkan dapat dijual kembali untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Bank yang bergerak di sektor ini biasa disebut sebagai merchant banking. Namun demikian, bahwa perusahaan yang dibeli investor secara LBO harus lebih hati-hati karena erat kaitannya dengan peluang menjual kembali perusahaan tersebut dengan harga premium atau menjadikan perusahaan tersebut untuk membayar kembali utang yang digunakan untuk LBO atau untuk membiayai kebutuhan dana baru di bidang lainnya. Apa yang dimaksud dengan divestasi? Pengertian divestasi penjualan atau divestasi ialah adanya suatu pengurangan jenis aset tertentu dalam bentuk dana atau barang dan penjualan perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan. Ini merupakan kebaikan dari berinvestasi dalam aset baru. Proses dan metode divestasi. A. Penjualan. Gangguan paling umum adalah menjual divisi, segmen, unit bisnis atau kelompok aset ke perusahaan lain. Pembeli biasanya tetapi tidak selalu membayar tunai. Adanya beberapa alasan mengapa dalam sebuah metode penjualan yakni merupakan opsi saat peluncuran. Metode tersebut diantaranya ialah sebagai berikut. 1. Penjualan aset yakni dapat melindungi terhadap akuisisi yang tidak menguntungkan. 2. Penjualan aset yang dapat menawarkan uang tunai ke uang tunai. Carve-out ini akan mengubah perusahaan induk menjadi unit yang terpisah dan menjual saham kepada publik. Sebagian besar pemegang saham perusahaan memegang saham mayoritas di perusahaan baru. Stok. Perusahaan induk perusahaan mencari stok untuk melacak kinerja area bisnis tertentu. Misalnya, jika Anda mencari saham yang membayar dividen dan adanya suatu jumlah terhadap dividen tergantung dengan kinerja divisi yang mempunyai suatu saham track tetap menjadi bagian dari perusahaan induk meskipun saham tersebut dijual secara terpisah ke perusahaan induk. Terdapat berbagai dampak atau pengaruh dalam divestasi ini, diantaranya ialah sebagai berikut. A. Perusahaan menerima kas hasil divestasi, dampak jangka pendek. B. Perusahaan kehilangan potensi pendapatan, dampak jangka panjang. C. Rebalancing pada neraca keuangan. Investasi di perusahaan yang melakukan divestasi. 1. Teliti motif perusahaan melakukan divestasi dengan alasan kebutuhan dana untuk ekspansi atau membayar utang. Ada kemungkinan keuangan perusahaan tersebut kurang baik. Di samping itu, kita harus mempertanyakan kenapa perusahaan tidak meminjam di bank. 2. Ketahui kontribusi bisnis perusahaan ketika akan berinvestasi di suatu perusahaan yang akan melakukan pengurangan aset. Maka pertimbangan lain yang harus diketahui adalah dampak kehilangan keuntungan. Contohnya, pada kasus PT Unilever Tbk yang melakukan divestasi. 3. Lepas saham perusahaan. Dampak divestasi berbagai dua sisi mata uang, menguntungkan dan merugikan, tetapi untung dan rugi ini juga tergantung pada pengelolaan hasilnya oleh perusahaan. Jika manajemen buruk, maka perusahaan tidak mendapatkan penghematan dan tambahan dana yang maksimal. Pengertian holding company. Holding company pendapat para ahli. 1. Menurut Bellingham dan Hoskin 2001, holding company adalah korporasi yang memiliki saham biasa perusahaan lain dalam jumlah yang cukup sehingga bisa mengendalikan perusahaan lain tersebut. 2. Advokat dan ahli hukum. Munir Puadi juga memberikan tanggapan bahwa holding company merupakan perusahaan yang bertujuan memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut.
3. Sedangkan menurut Komarudin, holding company merupakan suatu badan usaha yang didirikan dengan tujuan untuk menguasai sebagian besar saham dari badan usaha yang akan dipengaruhinya. Tujuan keberadaan holding company sebagai perusahaan induk. Tentu holding company mempunyai tujuan-tujuan vital pada sebuah perusahaan. Holding company berperan dalam perencanaan, pengkoordinasian, pengkonsolidasian, pengembangan, dan pengendalian semua perusahaan dalam grup untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan secara menyeluruh. Manfaat keberadaan holding company. Manfaat holding company tidak bisa dilepaskan dari alasan pembentukannya itu sendiri. Setidaknya ada dua hal yang menjadi alasan utama pembentukan yang juga menjadi manfaat keberadaan holding company, seperti yang diungkapkan Sulistiowati pada tahun 2010, yaitu untuk mengakomodasi perundang-undangan serta memperoleh manfaat ekonomi. Strategi untuk memperoleh manfaat keberadaan holding company akan maksimal jika setiap langkah perencanaan perusahaan bisa dirumuskan secara jelas. Beberapa aspek strategis yaitu aspek keuangan, struktur organisasi, dan sumber daya manusia. Selain itu, sistem kontrol manajemen perencanaan, pengukuran, pengendalian, dan pengauditan perusahaan secara keseluruhan juga harus tercapai. Proses pembentukan holding company. 1. Proses residu. Perusahaan yang dipecah tersebut akan menjadi perusahaan mandiri, sedangkan sisa dalam kurung residu dari perusahaan asal akan menjadi holding. Proses prosedural penuh. Maksud dari prosedural penuh adalah bahwa holding company yang ada bukan dari sisa atas perubahan asli perusahaan, melainkan perusahaan yang independen. 3. Proses prosedural terprogram. Proses pembentukan holding company sudah diprogram atau direncanakan sejak awal bisnis. Oleh karena itu, perusahaan pertama yang didirikan secara otomatis menjadi karakteristik holding company. Perusahaan induk dapat diidentifikasi berdasarkan karakteristiknya. Berikut ini adalah karakteristik dari perusahaan induk secara umum. 1. Memiliki suatu perusahaan induk, yaitu holding company itu sendiri. 2. Memiliki anak perusahaan atau anak perusahaan, yaitu badan usaha yang dikendalikan oleh perusahaan induk. 3. Manajemen anak perusahaan diserahkan kepada manajemen terpisah dari perusahaan induk. 4. Memiliki atau mengendalikan sebagian besar saham entitas bisnis lainnya. 5. Perusahaan induk mengendalikan proses operasional semua entitas bisnis yang sahamnya telah dikendalikan. 6. Kekayaan holding company berasal dari saham badan-badan bisnis yang dikendalikannya. Keuntungan dan kerugian dari perusahaan induk secara umum dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Dalam hal mengendalikan perusahaan. Perusahaan induk perlu memiliki saham dari perusahaan lain atau anak perusahaan mereka sebanyak 20% sampai 50%. 2. Dalam hal mengoperasikan perusahaan secara hukum, memegang perusahaan yang terpisah dari perusahaan putranya. Jadi, jika salah satu anak perusahaan induk gagal, itu akan ditutup dengan keberhasilan perusahaan lain. 3. Dalam hal pemisahan hukum, itu berarti bahwa beberapa perusahaan serupa dapat dibentuk perusahaan induk, misalnya perusahaan asuransi bank, dan perusahaan lain. Pengertian reorganisasi adalah suatu upaya untuk menjaga perusahaan tetap hidup dengan mengubah struktur modal atau pemodelan ulang struktur modal. B. Langkah-langkah reorganisasi perusahaan. Langkah-langkah reorganisasi dalam perusahaan adalah sebagai berikut. 1. Menentukan nilai perusahaan. Penilaian yang sering digunakan dan yang termasuk sederhana adalah menghitung nilai perusahaan berdasarkan tingkat kapitalisasi. 2. Menentukan struktur modal yang baru. Struktur modal tersebut bertujuan mengurangi beban tetap atau bunga agar perusahaan bisa beroperasi dengan lebih fleksibel. Cara melakukan reorganisasi perusahaan adalah sebagai berikut. A. Melakukan penghematan biaya, pengeluaran yang tidak perlu ditunda atau dibatalkan. B. Menjual aktiva yang tidak diperlukan. C. Divisi atau unit bisnis yang tidak menguntungkan dihilangkan atau digabung. D. Menunda rencana ekspansi sampai situasi dinilai telah menguntungkan. Memanfaatkan kas yang ada, tidak menambah hutang kalau dapat dikurangi dari hasil penjualan aktiva yang tidak perlu, dan menjaga likuiditas.
C. Jenis-jenis reorganisasi perusahaan. Reorganisasi dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu A. Reorganisasi portofolio atau aset. Reorganisasi portofolio merupakan kegiatan penyusunan portofolio perusahaan supaya kinerja perusahaan menjadi semakin baik. Yang termasuk ke dalam portofolio perusahaan adalah setiap aset, lini bisnis, divisi, unit usaha atau SBU, strategi bisnis unit maupun anak perusahaan. B. Reorganisasi modal atau keuangan. Reorganisasi modal atau keuangan adalah penyusunan ulang komposisi modal perusahaan supaya kinerja keuangan menjadi lebih sehat. Kesehatan perusahaan dapat diukur berdasarkan rasio kesehatan yang antara lain tingkat efisiensi rasio, tingkat efektivitas. C. Reorganisasi manajemen atau organisasi. Reorganisasi manajemen dan organisasi merupakan penyusunan ulang komposisi manajemen atau komposisi manajemen, struktur organisasi, pembagian kerja, sistem operasional, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah manajerial dan organisasi. F. Alasan perusahaan melakukan reorganisasi pada perusahaan. Alasan tersebut antara lain sebagai berikut: 1. Masalah hukum atau desentralisasi. 2. Masalah hukum atau monopoli. 3. Tuntunan pasar. 4. Masalah geografis. 5. Perubahan kondisi perusahaan. 6. Hubungan holding anak perusahaan. 7. Masalah serikat pekerja. 8. Perbaikan image koperasi. 9. Fleksibilitas manajemen. 10. Pergeseran kepemilikan. 11. Akses modal yang lebih baik. Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar utang-utang jangka pendek, yaitu utang usaha, utang dividen, utang pajak, dan utang lain-lain. Fungsi dan manfaat likuiditas. 1. Sebagai alat untuk mengantisipasi kebutuhan dana yang didesakan atau tiba-tiba. 2. Untuk memudahkan nasabah bagi bank atau lembaga keuangan yang hendak melakukan pinjaman atau menarikan dana. 3. Sebagai acuan tingkat fleksibilitas suatu perusahaan dalam mendapatkan persetujuan investasi atau usaha lain yang menguntungkan. 4. Sebagai alat untuk memicu perusahaan dalam upaya perbaikan kinerja. 5. Sebagai alat untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek. 6. Dapat membantu manajemen dalam memeriksa efisiensi model kerja. 7. Membantu perusahaan dalam melakukan analisis dan menginterpretasikan posisi keuangan jangka pendek. Komponen likuiditas. 1. Kerapatan, yaitu gap atau jarak yang terjadi antara harga normal suatu barang dengan harga yang disetujui. 2. Kedalaman, yaitu jumlah atau volume barang yang dijual dan dibeli pada tingkat harga yang tertentu. 3. Resiliensi, yaitu tingkat kecepatan perubahan harga ke arah harga efisien setelah menjadi penyimpangan atau ketidakstabilan harga. Jenis-jenis rasio likuiditas. 1. Rasio lancar. Rasio lancar adalah tingkat kemampuan suatu perusahaan untuk menggunakan aktiva lancar untuk membayar semua kewajiban atau utang lancarnya. Dalam rasio ini akan diketahui sejauh mana aktiva lancar perusahaan dapat digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek atau utang lancar. 2. Rasio cepat. Rasio cepat adalah tingkat kemampuan untuk perusahaan untuk membayar utang jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar tanpa menghitungkan persediaan, karena persediaan membutuhkan proses yang lama untuk diuangkan ketimbang aset lainnya. 3. Rasio kas. Rasio kas adalah tingkat kemampuan perusahaan untuk menulisi utang jangka pendek dengan menggunakan dana kas, misalnya rekening giro. 4. Rasio perputaran kas. Rasio perputaran kas adalah rasio yang menunjukkan nilai relatif antara nilai penjualan bersih terhadap kerja bersih. Dalam hal ini, model kerja bersih adalah seluruh komponen aktiva lancar kurangi total utang lancar. 5. Rasio modal kerja terhadap total aset. Rasio modal kerja terhadap total aset adalah rasio yang dapat menilai
likuiditas dari total aktiva dan posisi modal kerja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Strukturisasi portofolio adalah aset kegiatan di mana penyusunan portofolio perusahaan agar kinerja perusahaan menjadi semakin baik. Yang termasuk ke dalam portofolio perusahaan meliputi setiap aset, lini bisnis, divisi, unit usaha atau SBU, strategi bisnis unit, maupun anak perusahaan. Strukturisasi modal atau keuangan, hal ini dilakukan agar kinerja keuangan perusahaan menjadi lebih sehat. Kinerja keuangan dapat dievaluasi berdasarkan laba keuangan yang terdiri dari neraca, rugi, laba, laporan arus kas, serta posisi modal perusahaan. Kesehatan perusahaan dapat diukur berdasarkan rasio kesehatan seperti tingkat efisien, tingkat efektivitas, portabilitas, tingkat likuiditas, tingkat perputaran aset, leverage ratio, dan market. Organisasi manajemen atau organisasi, penyusunan ulang komposisi manajemen struktur organisasi, pembagian kinerja, sistem operasional atau hal lainnya yang berkaitan dengan masalah manajerial dan organisasi, sehingga memperbaiki kinerja dapat diperoleh dengan berbagai cara. Beberapa alasan kenapa suatu perusahaan perlu untuk melakukan restrukturisasi diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Adanya masalah hukum, desentralisasi atau monopoli. Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Nomor 25 Tahun 1999 telah mendorong setiap korporasi untuk mengkaji ulang cara kerja dan mengevaluasi hubungan kantor pusat dengan anak perusahaan yang menyebar di seluruh pelosok tanah air. Adanya tuntutan pasar dan masalah geografis, konsumen akan semakin dimanjakan dengan semakin banyaknya produsen, apalagi daerah perdagangan bebas, produsen dari manapun boleh masuk ke Indonesia. Hal ini menuntut suatu korporasi atau perusahaan untuk memenuhi tuntutan konsumen. 3. Terjadinya perubahan kondisi perusahaan dan terjadinya masalah serikat pekerja. Perubahan kondisi suatu perusahaan seringkali menuntut manajemen untuk mengubah iklim supaya perusahaan semakin inovatif dan menciptakan produk atau cara kerja yang baru. 4. Hubungan holding dan anak perusahaan. Perusahaan yang masih kecil dapat menerapkan operating holding system, di mana induk perusahaan dapat terjun ke dalam keputusan-keputusan operasional anak perusahaan. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka holding perlu bergeser dan berlaku sebagai supporting holding. 5. Perlunya melakukan image perusahaan dan fleksibilitas manajemen. Perusahaan seringkali mengganti logo perusahaan dalam rangka menciptakan image yang baru, atau bisa juga untuk memperbaiki image yang selama ini melekat pada stakeholders korporasi. 6. Pergeseran kepemilikan atau akses modal yang lebih baik. Para pendiri perusahaan biasanya memutuskan untuk melakukan go public setelah si pendiri menyatakan diri sudah tua atau tidak sanggup lagi menjalankan perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah kata yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.